kita akan membahas bab 3, yaitu mengenai zat, wujud zat, dan perubahannya. Namun, sebelum itu Ananda harus tahu dulu apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Seperti yang sudah Miss jelaskan pada bab 1, massa yaitu ukuran yang menunjukkan jumlah materi. Apa bedanya massa dengan berat? Kalau massa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau massa mau kita terbang keluar angkasa pun itu ukurannya tetap. Sedangkan berat ketika kita keluar angkasa itu akan berubah jumlahnya. Karena apa? Karena berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Materi terbagi menjadi 2 macam, yaitu zat tunggal atau murni dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Karena namanya tunggal ya. Zat tunggal terdiri atas 2 macam, yaitu unsur dan senyawa. Bedanya adalah unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi biasa. Sedangkan senyawa, zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur yang dapat diuraikan lagi menjadi lebih sederhana. Nah, inilah beberapa contoh dari unsur, yaitu ada belerang, besi, emas, dan arang. Masih banyak lagi contoh lainnya ya, ini hanya beberapa saja. Kemudian unsur itu memiliki lambang. Contohnya yaitu karbon, lambangnya C. Kalsium, lambangnya Ca. Kadmium, lambangnya CD. Kemudian yang terakhir, besi, lambangnya Fe. Ini hanya beberapa, masih banyak unsur-unsur yang lainnya. Lambang unsur ini diciptakan oleh John Jacob Berzelius. Kemudian, inilah beberapa contoh dari senyawa. Ada air, garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue. Bagaimana rumus kimia dari beberapa senyawa tersebut? Ini bisa kita lihat pada tabel ya. Air, rumus kimianya H2O. Dapat diuraikan menjadi senyawa atau zat yang lebih sederhana lagi. Di sana terlihat H2O, unsur penyusunnya yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Gula pasir dengan rumus kimia C12H22O11 dapat diuraikan menjadi atom C, H, dan O. Begitu juga dengan garam dapur, asam cuka, serta amonia. Kemudian kita lanjut ke campuran. Campuran adalah materi yang tersusun oleh 2 zat murni atau lebih. Nah, ini bedanya tadi dengan zat tunggal ya. Kalau zat tunggal hanya satu zat saja. Tapi kalau campuran tersusun oleh 2 atau lebih. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Inilah contoh dari campuran. Air gula merupakan campuran air dengan gula. Air pasir, campuran air dengan pasir. Nah, pada gambar kedua itu terlihat ada campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi campuran ini terbagi menjadi 2 macam. Ada homogen, ada heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tercampur dengan sempurna.
Sedangkan campuran heterogen itu tidak tercampur dengan sempurna atau terlihat terpisah. Ada pemisah di antara kedua senyawa tersebut. Contoh campuran homogen, misalnya air sirup. Sedangkan contoh campuran heterogen, misalnya air dengan minyak. Inilah perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran.